Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Alia yang tidak akan membiarkan Rindu mengambil posisi Alia dalam hidup Fauzan. Nah, kira-kira apa ya yang akan Alia lakukan kepada Rindu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, scene dimulai dari anak buah Denny yang saat itu melaporkan tentang peristiwa yang terjadi, di mana sebelumnya anak buah Denny disuruh untuk menangkap adik yang mau kabur dari gudang ya kawan-kawan. Namun ternyata anak buah Denny malah justru kalah telak dari Adi ya kawan-kawan. Denny pun memarahi mereka. Denny bahkan sampai memukul beberapa kali ke arah anak buahnya. Denny tak habis pikir mengapa mereka bisa melepaskan Adi, padahal mereka bertiga dan Adi hanya sendiri. Adi juga dalam kondisi terluka, namun anak buah Denny itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Tak lama setelah itu, Fauzan pun datang dan mengatakan bahwa dirinya akan membawa Carla pulang ke rumah. Namun Denny sebagai suami dari Carla tentunya tidak menginginkan hal itu. Denny mengatakan jika sekarang Carla masih menjadi istrinya, jadi Carla harus tetap tinggal bersama dengan Denny. Namun Fauzan tidak peduli dengan semua itu. Fauzan telah mengetahui penderitaan Carla di rumah Denny, sehingga akhirnya Fauzan pun tetap memaksa membawa Carla pulang ke rumah, dan Denny tidak bisa menghalang-halangi Fauzan untuk membawa Carla pulang ke rumah Fauzan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Fauzan, Rindu dan juga Ayu terlihat sedang berada di halaman samping pesantren ya kawan-kawan, di mana saat itu Fauzan sepertinya mengalami luka di kakinya dan Rindu berusaha untuk mengobati luka tersebut. Fauzan terlihat menggendong Ayu yang saat itu sedang tidur. Rindu pun hanya bisa membantu Fauzan untuk mengobati luka di kakinya. Perasaan Rindu biasa-biasa saja, namun Fauzan seperti berharap bahwa Rindu akan mau kembali kepada dirinya lagi. Hal ini membuat Rindu benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan, karena Rindu benar-benar merasa bahwa hidupnya telah hancur oleh Fauzan dan juga keluarganya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah itu, Rindu pun masuk ke pesantren dan di sana Rindu bertemu dengan Adi. Adi saat itu berkata kepada Rindu bahwa dirinya sangat berharap agar Rindu bisa menghilangkan semua luka di masa lalunya. Namun Rindu mengatakan jika sepertinya luka-luka itu akan sangat sulit untuk sembuh. Namun Adi tetap bersikeras. Adi mengatakan jika dirinya akan membantu Rindu untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Rindu mengatakan jika dirinya sudah sangat bersyukur karena Adi sudah membantu banyak sekali
Rindu dari setiap permasalahan yang Rindu hadapi saat ini. Sementara itu di sisi lain, Alia terlihat cemas dan panik ya kawan-kawan, karena Fauzan tak kunjung pulang. Alia pun tahu bahwa Fauzan saat ini sedang berada di pesantren bersama dengan Rindu dan juga Ayu. Oleh karena hal itu, Alia ingin melakukan sesuatu yang nekat. Saat itu Alia menyamar ya kawan-kawan dengan menggunakan penutup muka, kepala, dan juga menggunakan sebuah hoodie. Alia saat itu membawa sebuah stick golf. Tentunya Alia ingin melakukan sebuah kejahatan. Bu Rati yang saat itu sudah tertidur lelap pun terbangun ya kawan-kawan, mendengar dan menyadari ada sesuatu yang aneh. Bahkan Carla pun sampai bangun dan mendatangi Bu Rati di kamarnya. Carla mengatakan jika dirinya mencium sesuatu yang aneh dari gelagat Alia, dan Bu Rati pun juga sangat yakin bahwa Alia sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, Alia tidak akan pernah membiarkan Rindu berhasil untuk menggantikan posisi Alia dalam hidup Fauzan. Karena jika sampai nanti Rindu mau kembali kepada Fauzan, sudah bisa dipastikan bahwa Alia akan tersingkir sangat jauh ya kawan-kawan. Karena Fauzan akan jauh lebih mencintai Rindu dan juga Ayu daripada Alia dan juga kedua anaknya ya kawan-kawan. Wah. Kali ini apa ya yang akan dilakukan oleh Alia? Karena Alia menyamar dan juga membawa stick golf. Itu menandakan bahwa Alia akan menjalankan rencananya. Semoga Ayu dan juga Rindu selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari rencana jahat Alia. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.